Balas dendam membawa cinta. Bab 177. Rencana jahat. Dion sedang merokok di kantor. Semenjak Cindy kembali, dia pun tidak pernah datang ke kantor. Perusahaannya sampai sekarang juga bukan berarti tidak dapat berjalan tanpanya. Kalau tidak, untuk apa orang di bawahnya? Namun setelah Cindy kembali 3 hari, dia datang bekerja. Sesuai dengan biasanya. Dia seharusnya melakukan rencana untuk bulan madu. Tapi tidak. Sekarang dia tidak dapat menghadapi Cindy, atau bisa dikatakan tidak tahu bagaimana menghadapi Cindy. Tian adalah anak Cindy. Kabar ini seperti petir baginya. Sangat tidak diduga dan berhasil menghancurkan segalanya. Dion yang biasanya sangat tegas melakukan segalanya, dia juga tidak tahu harus bagaimana. Jadi, caranya yang pertama adalah melarikan diri. Ketua Dion, terdengar suara. Masuk. Itu adalah asistennya. Wanita yang memakai baju hitam pun masuk. Wajahnya terlihat cantik, hanya terlihat tua karena pakaiannya. Ketua Dion, ini adalah file yang dikirimkan dari perusahaan Santo. Tolong tanda tangan. Asistennya sangat profesional, walaupun cantik. Namun dia bisa menjadi asisten yang tidak menggunakan cara buruk. Bisa diketahui jika kemampuannya tidak buruk. Pintar dan bijaksana. Dan kadang sangat sombong. Dion pun menandatangani dan menutup penanya. Mengangkat kepala berkata, "Apakah kamu bersedia membantuku?" Dion terhenti sejenak dan berkata, "Harga bisa dibicarakan." Rena tidak pernah berpikir akan berada di sisi Dion. Berbeda dengan orang yang mencapai posisinya dengan menghalalkan segala cara. Bahkan, cara berpakaiannya sangat tua, dan dia pun sering dibicarakan orang-orang. Asalkan bisa berada di posisi ini, dia sudah puas. Ketua hanya menginginkan asisten yang berkemampuan, dan dia adalah orang seperti itu. Dion mengeluarkan gaun hitam dan berbicara, "Coba ini." Warna hitam adalah kesukaan Cindy. Memikirkan ini, Dion terdiam. Dia pun mengganti gaun itu menjadi putih. Terkadang sesuatu sudah menjadi kebiasaan sangat sulit untuk dirubah. Rena melihat dirinya yang ada di cermin, seketika terkejut. Dia berasal dari keluarga miskin, berusaha semaksimal mungkin dan harus memerlukan waktu setengah bulan lebih baru bisa mengganti gaun. Dan terhadap pria di sampingnya, ini hanyalah hal yang mudah. Uang membawa orang maju. Jika dia menjadi pacar pria ini, pasti akan sangat senang. Tidak terasa, Rena yang melihat Dion pun semakin tergoda. Dan Dion masih tidak merasakannya. "Ibu, hari ini aku bawa pulang pacar untuk makan." Dion menutup telepon. Rumah keluarga Dion di mata Rena adalah istana yang sangat besar. Ternyata orang kaya hidup seperti ini. Mata Rena seperti ada sesuatu yang sedang terbakar. Jika Dion melihatnya, akan tahu itu adalah harapan. "Dion, siapa dia?"
Cindy berdiri di tangga dengan dingin melihat Dion menggenggam tangan Rena. Terlihat sangat mengganggu. Pagi tadi Cindy masih tenggelam dalam kebahagiaan. Dia langsung bertanya, "Pria ini, apa maksudnya? Mengapa wanita lain pulang makan? Atau apa?" Dion memandang Cindy. Cindy dilihat dengan tatapan ini seketika pun merasa darahnya naik. Hanya mendengar Dion berkata dengan dingin, "Dia pacarku." "Apa maksudmu, Dion?" Cindy tidak percaya. Padahal semalam mereka baik-baik saja. Kenapa begitu sadar, langsung berbeda? 5 kata yang mudah ini pun seperti memukul Cindy hingga ke neraka. "Kenapa? Tidak mengerti ya?" ucap Dion tersenyum dingin. "Oh ya, kamu lihat kapan pindah keluar? Belum menikah dan tinggal di rumah pria, itu tidak baik. Walaupun kamu sudah melahirkan anak sebelum menikah, tidak apa-apa. Pengacaraku akan membicarakannya denganmu. Kamu akan mendapatkan uang." Sekujur tubuh Cindy mendingin. Bahkan karena terkejut, sekujur tubuhnya bergetar. "Kamu, katakan sekali lagi." Cindy pun menahan air matanya supaya tidak menetes. Kali ini Dion tidak berkata. Yang berkata adalah wanita yang memakai baju putih. "Otak kamu tidak bagus ya? Pacarku bilang, cepat bereskan barangmu dan pergi, mengerti?" "Kamu mengusirku?" Cindy berkata sepatah demi sepatah. Setiap kata pun begitu menyedihkan. Dion pun menggerakkan bibir. Rena berkata, "Kamu tidak lihat ya, Dion terlihat begitu kesal." Cindy melihat Dion. Dion mengerutkan bibir. Dengan tidak konsen melihat ke arah lain. Terlihat malam melihat Cindy. Cindy berusaha kuat, tidak membiarkan air mata mengalir dan berkata, "Dion, kamu jangan menyesal." Sekarang Dion sudah menyesal melihat Cindy berlari dari tatapannya. Dengan cepat menghilang. Mulutnya terbuka seperti kehilangan suara, tidak mengatakan apapun. "Apakah kamu tahu, di perusahaanku sangat mengagumi pekerjamu. Dan karena kamu pintar, makanya hari ini kamu bisa di sini. Namun hari ini kamu bodoh sekali." Dion melihat sudah tidak ada orang pun dengan cepat melepaskan tangan Rena. "Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" tanya Rena tidak mengerti mengapa Dion marah. "Orang pintar tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Aku harap lain kali tidak perlu aku yang mengajarimu," ucap Dion dengan tegang membiarkan Rena di ruang tamu. Ibu Dion melihat Rena di ruang tamu. Dia pun mengatakan tidak boleh. Sikapnya tidak bagus. Tampangnya juga. Bagaimana mungkin Dion menyukainya? Ibu Dion pun tahu jika ini karena Dion asal mencari cara. Dan dengan asal menyuruh satu wanita untuk menyelesaikan ini. Dan sebenarnya mana ada cantiknya. Cindy dengan cepat membawa Reza dan pergi dari keluarga Dion. "Tian bukannya anakmu. Kami tidak ingin menjadi tumbalmu," ucap Ibu Dion melihat Cindy. Cindy dengan tidak percaya melihat Ibu Dion. Seketika tidak tahu mengapa hari ini semuanya berubah.
Dion dengan aneh membawa seorang wanita pulang. Semalam ibu Dion yang sudah berubah pun kembali menjadi dingin. Cindy seketika tidak mengerti. Mengetok kepalanya sendiri membuktikan ini bukanlah mimpi. Cindy pun mengeluarkan ponsel dan menelpon Anthony. Masalah sudah seperti ini. Ternyata hanya Anthony yang bisa dia percaya. Dulu Cindy hanya mempercayai Dion. Cindy pun meneteskan air mata.